saudara sekalian, malam ini kita akan membahas tentang tinggal di dalam Tuhan. Nah, kita akan melihat ayatnya terlebih dahulu yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Firman Tuhan katakan kita harus tinggal di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita berbuah. Tetapi saya ingin menekankan dulu kenapa alasannya kita harus tinggal di dalam Tuhan. Ya, saya bacakan ayatnya saja supaya Bapak Ibu memahaminya dengan baik. Coba perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12. Ya, di sini dikatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Karena hanya di dalam Tuhanlah kita ini selamat, Bapak Ibu. Berarti apa yang kita bahas malam ini sangat penting. Nah, kalau begitu kita akan lihat dulu. Kita kembali ke ayat yang semula ya, yang di Yohanes tadi. Kita akan lihat dalam Yohanes tadi itu apa arti kata tinggal dalam bahasa aslinya. Kata tinggal dalam bahasa asli Bapak Ibu itu ditulis meinate. Ya, ini bahasa Gerika, bahasa Yunani. Ini berasal dari kata suku katanya yaitu meno. Apa itu meno? Arti meno artinya memiliki hubungan. Jadi ketika ayat tadi dikatakan tinggallah di dalam aku, itu artinya saya dengan Bapak Ibu harus memiliki sebuah hubungan. Jadi tinggal itu punya hubungan Bapak Ibu. Coba kita renungkan. Bagaimana saya dengan saudara bisa memiliki sebuah hubungan? Dan tentunya hubungan di sini tuh bukan hubungan biasa-biasa. Tapi ini hubungan yang cukup intim. Hubungan yang memiliki ikatan yang serius. Itu arti tinggal di dalam Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mempelajari firman, ketika Bapak Ibu membaca tadi Yohanes 15 ayat 4, itu Tuhan enggak cuma suruh tinggallah di dalam aku tuh bukan hanya sekedar oh wis kamu pokoknya kenal aku ya, enggak. Tapi membangun sebuah hubungan. Dan hubungannya di sini hubungan yang begitu intim. Hubungan yang sangat terikat. Bagaimana saya dengan Bapak Ibu bisa membangun sebuah hubungan dengan seseorang dengan mengikatkan diri kita dengan orang tersebut? Tentunya yang pertama Bapak Ibu, untuk kita memiliki sebuah hubungan, kita harus mengenal. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi ketika saya dengan saudara memiliki hubungan yang intim, itu harus didasari dengan sebuah pengenalan. Dan ketika saudara sudah mengenal, ya, tentunya ada langkah yang lebih dalam lagi. Selain mengenal, kita harus mulai masukkan. Jadi perkenalan kita itu harus betul-betul dilekatkan kepada hati kita. Kita kenal, tapi kalau hati kita, Bapak Ibu, enggak bisa terpaut. Bagaimana, saudara? Kita bisa menjalin hubungan dengan baik. Ketika saudara mengenali Tuhan, kalau saudara membangun hubungan dengan Tuhan, itu pengenalan saudara harus sampai kepada tahap di mana hati kita bergetar. Hati kita terpikat. Jadi saya mau tanya sama Bapak Ibu. Saudara, bagaimana saudara dengan Tuhan? Ketika saudara satu kali memuji Tuhan, ya, saudara mungkin berkata, Yesus terlebih besar. Apakah ada getaran di hati kita? Mari Bapak Ibu kenali Tuhan sampai hati kita terpikat. Inilah arti tinggal.
Jadi saudara, tinggal di dalam Tuhan itu bukan hanya sekedar kita jadi orang Kristen, setia beribadah, oh kita ini suka baca Alkitab, bukan hanya sekedar itu, tetapi ada sebuah hubungan di mana kita ini terpikat dengan Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengerti hal ini. Nah sekarang bagaimana caranya kita tinggal di dalam Tuhan? Bagaimana supaya kita ini betul-betul terpikat dengan Tuhan? Salah satunya saya akan ajak Bapak Ibu, mari kita lihat yang pertama saudara, itu kita akan menyimak tentang kehidupan bangsa Israel. Ya, ada satu pernyataan pada waktu itu Nabi Yeremia itu kasih satu dasar supaya bangsa Israel itu betul-betul tinggal di dalam Tuhan. Ya, tinggal di dalam Tuhan, sekali lagi ini bicara apa? Memiliki keterikatan. Kita lihat dalam Yeremia pasal 7 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Kan kata diam Bapak Ibu, bersama-sama di dalam Tuhan. Ini diam bersama-sama dengan Tuhan. Ada satu yang mereka abaikan. Apa itu? Kehidupan sehari-hari. Jadi mereka itu melayani, ya kalau saya aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari, mereka melayani, mereka setia beribadah. Mereka kelihatannya anak Tuhan, tubuhnya ada di bait Allah. Tetapi ini yang dikecam oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki sikap hidup yang benar. Jadi bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan yang baik? Ketika Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku, Tuhan mau hidup saya, sikap saya dengan Bapak Ibu benar. Bukan hanya sekedar pelayanan, banyak orang yang anak pendeta mungkin ya, atau mereka terlibat dalam pelayanan. Kelihatannya mereka baju pakaiannya kayak malaikat, tapi maaf, ternyata hidup sehari-hari mereka tidak benar. Sampai akhirnya iblis mengikat hidup mereka. Dan Yeremia saat itu dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada bangsa Israel. Bahwa Tuhan mau supaya yang mereka perhatikan bukan hanya sekedar beribadah. Memang ibadah itu penting. Korban itu penting. Pelayanan itu penting. Tetapi itu harus dilakukan, timbulnya dasarnya dari apa? Dari sikap hidup yang benar. Hidup kita harus benar dulu. Bagaimana kita membangun rumah tangga? Sudahkah rumah tangga kita sehat? Bagaimana kita bekerja supaya orang-orang melihat kita di tempat pekerjaan? Apakah kita sudah betul-betul menjadi saksi Kristus? Itu langkah yang pertama. Dan Bapak Ibu, langkah yang kedua. Ya, langkah yang kedua. Saya mengajak Bapak Ibu kita lihat di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai ayat 22. Ini dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Jadi ini bicara gimana supaya kita tuh betul-betul tinggal di dalam Tuhan. Lalu ayatnya yang ke-22 dikatakan memeteraikan tanda miliknya. Nah, lihat atas kita. Jadi ketika saya dengan saudara di dalam Kristus, ada tanda yang akan menyertai saya dengan saudara. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Apa tandanya? Apa meterainya? Yaitu Roh Kudus. Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi ketika saya dengan Bapak Ibu memiliki hubungan dengan Tuhan yang erat, yang intim. Bicara kita di dalam Kristus, tinggal di dalam Tuhan. Maka Bapak Ibu ternyata kita ini disediakan sesuatu yang luar biasa oleh Tuhan. Setiap orang yang tinggal di dalam Tuhan, menurut kebenaran firman Tuhan ini, mereka yang sudah betul-betul membangun hubungan yang intim. Jadi mulai dari sekarang, kalau Bapak Ibu berbicara tentang tinggal di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Kristus, itu artinya kita memiliki hubungan yang begitu dalam, begitu dekat. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika saya dengan Bapak Ibu tinggal di dalam Kristus, kita ini sudah disediakan sesuatu, tetapi untuk kita menyatakan hal itu, kita diberi tanda oleh Tuhan. Apa itu tandanya? Meterainya
adalah Roh Kudus. Jadi saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, hal yang kedua, untuk saya dengan saudara benar-benar hidup, membangun hubungan dengan Tuhan, ya. Bagaimana selain kita memiliki sikap yang benar, saya dengan Bapak Ibu harus hidup di dalam kendali kuasa Roh Kudus.